Catatan penting survei inventarisasi kesatuan hidrologis gambut. Yang pertama, pastikan tally sheet, peta kerja, dan alat-alat survei terbawa dalam kondisi baik. Yang kedua, pastikan GPS tracking dalam posisi menyala dari awal hingga akhir. Yang ketiga, pastikan lokasi survei bukan berada pada tanah timbunan, sungai, danau, kanal atau saluran, rumah penduduk, makam, ataupun sarang hewan buas. Kondisi tersebut diberikan toleransi untuk menggeser maksimal 200 meter dari titik yang seharusnya. Yang keempat, pastikan poin-poin tally sheet terisi semua saat identifikasi di lokasi titik survei. Yang kelima, pastikan segala kegiatan telah terdokumentasi dengan baik. Yang keenam, untuk lokasi titik survei yang tidak dapat diambil, wajib menyertakan bukti-bukti dalam bentuk foto, video, data, dan atau surat pernyataan yang dikeluarkan dari daerah lokasi tersebut. Yang ketujuh, apabila ditemukan titik sampel tanah mineral, maka tally sheet tetap wajib diisi, kecuali pada poin nomor 7, 8, 10, 11, 12, dan 14. Koordinasi persiapan survei inventarisasi karakteristik ekosistem gambut. Kegiatan survei inventarisasi karakteristik ekosistem gambut memiliki beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu koordinasi persiapan survei inventarisasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk focus group discussion bersama dengan SKPD di tingkat provinsi dan kabupaten yang membidangi bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta bidang terkait lainnya. Kegiatan ini juga melibatkan pemegang izin usaha dan atau kegiatan pada KHG yang akan melakukan survei inventarisasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan koordinasi serta sosialisasi dari kegiatan survei inventarisasi karakteristik ekosistem gambut pada KHG tersebut. Alat-alat pendukung survei lapangan. Selama survei inventarisasi karakteristik ekosistem gambut, dibutuhkan alat-alat pendukung yang meliputi peta rencana kerja, GPS handheld, kamera digital, bor gambut berupa bor sayap atau selongsong, SI dan TDS meter, pH meter, meteran untuk mengukur ketebalan gambut, cairan H2O2, serta tally sheet. Tally sheet ini disiapkan oleh tim Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk mencatat parameter karakteristik ekosistem gambut di lapangan. Perjalanan menuju titik survei. Perjalanan menuju titik survei bergantung kepada medan yang terdapat di setiap KHG. Adapun surveyor harus menuju tepat pada titik survei yang telah ditetapkan pada peta rencana kerja.
Apabila medan tidak memungkinkan untuk ditembus akibat kondisi alam maupun sosial budaya, maka toleransi pergeseran titik adalah sejauh 200 meter. Pengecekan kedalaman gambut di lapangan merupakan salah satu parameter yang wajib diukur. Tahap pertama yaitu menentukan lokasi titik koordinat sesuai peta transect menggunakan GPS handheld atau dapat menggunakan aplikasi pendukung survei lain. Tahap kedua yaitu mengecek kedalaman gambut di lapangan. Pengecekan kedalaman gambut dilakukan dengan cara pengeboran gambut menggunakan bor hingga ditemukan batas antara tanah gambut dengan bahan induk. Batas antara tanah gambut dengan mineral kemudian diukur menggunakan meteran dan dicatat sebagai kedalaman gambut. Bor gambut harus selalu dibersihkan setelah digunakan pada setiap titik sampel.
ketiga adalah mengukur karakteristik tanah gambut dan substratum tanah liat atau bahan induk. Karakteristik yang diukur meliputi kondisi pH, SI, dan TDS tanah. Pengukuran dilakukan dengan melarutkan tanah gambut maupun substratum dengan aquades terlebih dahulu di dalam wadah gelas. Kemudian diukur menggunakan pH meter, SI meter, dan TDS meter. Tahap keempat adalah pengukuran TMAT atau tinggi muka air tanah pada lubang bekas bor gambut. Setelah pengeboran gambut dilakukan untuk mengukur kedalaman tanah, maka pada lubang yang sama dapat diukur TMAT setelah ditunggu kurang lebih 10 menit untuk menunggu tinggi muka air naik. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan meteran atau dengan menggunakan alat bantu berupa kayu untuk kemudian dilakukan pengukuran pada bagian kayu yang basah. Tahap kelima, yaitu mengidentifikasi tutupan lahan dan penggunaan lahan di sekitar lokasi titik pengamatan. Tutupan lahan berasosiasi dengan vegetasi, sedangkan penggunaan lahan berasosiasi dengan jenis kegiatan pada lahan tersebut. Keenam, yaitu mengukur kualitas air saluran atau kanal yang meliputi parameter pH, SI, dan TDS. Pengukuran parameter ini sama dengan pengukuran pH, SI, dan TDS pada bahan induk. Hanya saja, yang diukur adalah air saluran pada kanal terdekat dari lokasi titik pengamatan. Tahap ketujuh, yaitu mengidentifikasi flora dan fauna yang dilindungi. Informasi ini dapat diperoleh dengan pengamatan langsung di lapangan maupun dengan menggali informasi kepada pihak yang memahami wilayah tersebut. Tahap ke-8, yaitu pengambilan sampel tanah gambut untuk analisis porositas dan kelengasan tanah di laboratorium. Sampel yang diambil adalah sebanyak 10% dari total titik sampel. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan ring sampel yang diambil pada kedalaman 20 cm dari permukaan tanah. Pengambilan titik sampel ditentukan berdasarkan kelas kedalaman gambut, di mana masing-masing kelas kedalaman diambil sampelnya. Dalam kegiatan survei inventarisasi karakteristik ekosistem gambut, dapat ditemukan kendala-kendala seperti akses menuju lokasi yang sulit, selain kondisi alam, kondisi sosial budaya juga dapat mempengaruhi keterjangkauan dari lokasi titik sampel. Sebagai contoh, adanya lokasi yang dikeramatkan oleh penduduk setempat sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.
Demikian video penjelasan mengenai tata cara survei inventarisasi karakteristik ekosistem gambut skala 1:50.000.